Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. 91,1 FM Radio Rabbani Merajut Ilmu dan Peradaban, Generasi Rabbani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah, pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di Diktat Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Setelah sekian lama kita absen dan alhamdulillah untuk hari ini kita sudah bersama guru-guru kita. Alhamdulillah. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita. Senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Tapi pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, juga Generasi Rabbani yang mendengarkan di 91,1 FM. Di pertemuan kali ini alhamdulillah kita sudah memasuki episode ke-90, dan di kesempatan hari ini kita akan mengangkat sebuah tema. Sejatinya setiap kita akan merasa sakit kalau tertampar, ya. Apalagi kita menampar muka kita sendiri, dan itulah akan jadikan bahasan untuk hari ini. Apakah ini sebuah kiasan atau seperti apa? Kita akan simak nanti penjelasan dari masing-masing guru kita yang sudah berhadir untuk hari ini. Kita sapa dulu guru kita yang sudah hadir, Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Bekhair Ustadz, ya. Alhamdulillah. Masya Allah Ustaz. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz, ya? Alhamdulillah. Kemudian guru kita juga Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Bekhair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kesehatan dan rahmatnya kepada guru-guru kita yang sudah berhadir untuk hari ini. Baik. Pemirsa dan juga pendengar dimanapun antum dan antuna berada, untuk tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan langsung saja mendengarkan materi kita untuk hari ini. Dan seperti biasa kita akan mulai dari guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan untuk guru-guru kita yang sudah memaparkan materi dengan tema menampar muka sendiri. Ini menjadi renungan dan juga introspeksi untuk kita bersama untuk lebih menjaga lisan dan juga hal-hal lainnya dalam berdakwah atau menyampaikan sesuatu kebenaran yang ternyata itu tidak semestinya dilakukan, akhirnya terkena kita sendiri. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa KMTV dan juga Generasi Rabbani dimanapun berada, kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk di 087149099111. Kita bacakan pertanyaan yang pertama, Ustadz, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dari Pak Juki, Ustadz. Mau bertanya, Ustadz, apakah benar menurut Ustadz bertiga tantangan dakwah di negeri kita di Indonesia ini lebih berat dibanding di negeri kafir, Ustadz? Karena di negeri kita sudah turun-temurun mengaku mengenal Islam, tetapi sebenarnya tidak berilmu. Sementara di negeri kafir sendiri, mereka tidak banyak yang kenal Islam. Jadi kita tinggal mengenalkan mereka kepada Islam dan mereka menerima. Apa solusinya Ustadz jika kita menjadi seorang pendakwah di negeri kita sendiri dengan banyak ragam yang terjadi di sini? Jazakallahu khairan Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Saya sedikit aja, tadi sudah luar biasa panjang lebar disampaikan. Mungkin bisa dibedakan pada dua keadaan: menyampaikan kebenaran di tengah-tengah umat Islam, atau menyebarkan, maksudnya seperti itu yang pertanyaan tadi barangkali, atau menyampaikan Islam di negara kafir. Kita kalau tengok perkembangan Islam di Amerika, di Australia, katanya justru malah semakin pesat. Semakin banyak yang menuduh-nuduh Islam itu, justru berbalik jadinya. Umat Islam semakin tumbuh. Karena mereka realistis, mereka mencoba untuk melihat sebuah kebenaran dan ternyata memang nyambung. Islam kan tidak bertentangan dengan akal. Akal mesti dibimbing oleh
oleh Islam, dan itu menandakan bahwa akal dan fitrah mereka masih sehat. Tapi ketika menyampaikan kebenaran di tengah-tengah orang-orang yang memang sudah menganggap dia benar, tentu akan lebih sulit. Dulu kami makan garam katanya kan, lebih banyak kami makan garam daripada kamu katanya. Garam pula yang dibanggakannya. Jadi memang akan terasa sulit, apalagi kalau sudah dihiasi oleh subuhat-subuhat. Indonesia dari segi catatan sejarah Islam sudah lama masuk, cuma di sisi itu ada pemahaman-pemahaman animisme, dinamisme yang menggerogoti sebagai benalu bagi keimanan mereka. Mereka Islam juga, tapi nanti ketika ada pisang yang buahnya seperti kepala naga, ini nanti atau ada kucing jantan warna 3, ini nanti menjadi dia apa kan? Kenapa yang kolam tadi itu kok bisa dianggap tiba-tiba sebagai air oleh-oleh? Katanya ini air hanya sebagai oleh-oleh. Tapi tidak mungkin mereka rebutan untuk mendapatkan air yang kalau memang di pikiran mereka sama kedudukannya dengan air biasa. Pasti karena ada sesuatu. Dulu ketika ada namanya anak kecil yang kena petir itu, ponari, ada ponari, kan ada batu. Anak itu selamat, kena petir, bukannya selamatnya itu malah yang disyukuri. Kan seharusnya bersyukur pada Allah dia masih selamat. Ini enggak, batu yang ada sama dia karena dia selamat, berarti ini anak ajaib ini. Maka batu ini berarti batu ajaib. Kalau mandi di situ pakai letakkan batu itu, nanti mandi pakai air itu bisa selamat. Jadi banyak hal-hal yang bisa menggiring kepada kesyirikan. Ini subuhat yang tadi itu, dan itu yang banyak di Indonesia. Oleh karena itu dakwah tauhid wajib diteruskan dan ditingkatkan di Indonesia, di negara kita. Karena memang fenomena kesyirikan itu sudah luar biasa dan tidak berkurang. Memang ada aja tambahan-tambahan datang dari orang-orang yang mereka dituakan pula. Subuhat lagi kan. Mereka yang sorbannya 7 meter itu apa segala macam itu. Jadi memang mungkin akan terasa lebih berat karena di kepala mereka sudah ada sesuatu mereka anggap benar. Bahkan tuduhan-tuduhan tadi datang dari orang-orang seperti itu. Karena ada sesuatu yang terganggu. Dilarang untuk syirik, terganggu perbuatan mereka. Apalagi perbuatan itu mendatangkan, orang bilang sekarang cuan atau apa. Ada keuntungan, ada kotak infaknya itu. Itu di kubur-kubur yang dianggap keramat itu jangan dikira kosong dari kotak infak itu. Itu sekali sebulan dibuka kotak infaknya, ternyata duitnya lebih banyak pula infaknya daripada infak masjid. Bahkan sengaja dibuatkan kuburan tak ada orangnya tak, tapi pada akhirnya nanti itu dikeramatkan. Didatangi kuburan itu, ambil syafaat di situ. Kalau sakit, gosok-gosok kuburannya, tempelkan di badan yang sakit, bisa membuat dia menjadi sehat. Ini semua memang menjadi tantangan dalam dakwah kebenaran, dakwah atau mengajak dan meninggalkan orang untuk melakukan perbuatan syirik. Di sini juga perlu kita luruskan, bedakan nanti ketika kita menghukumi perbuatan syirik dengan menghukumi orangnya sebagai musyrik. Pelakunya. Karena ada hukum untuk perbuatan, ada hukum untuk pelaku. Ketika kita mengatakan itu adalah perbuatan syirik, wajib ditinggalkan karena itu syirik kepada Allah. Tapi tidak serta-merta nanti kita langsung menghukumkan orangnya sebagai orang yang musyrik, mungkin karena dia tidak tahu, tidak pernah mendapatkan pelajaran tentang itu. Selama ini yang didengar dari guru-gurunya itu tidak apa-apa. Kalau memang seperti itu, maka harus ada orang yang memberitahukan. Disinilah letak urgensinya, pentingnya untuk mendakwahkan tauhid, mana yang benar-benar tauhid dan mana yang syirik yang akan merusak tauhid. Ini harus selalu dikembangkan, diteruskan di negara kita yang tercinta ini. Karena kesyirikan itu adalah sumber dari musibah, sumber dari bencana. Catatan umat terdahulu, kesyirikan adalah sumber bencana.
tidak mustahil bencana-bencana yang datang itu adalah karena kesirikan-kesirikan yang semakin banyak. Saya kira itu sekedar tambahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mungkin ada tambahan lain. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan Pak Juki yang Masya Allah sudah panjang lebar dijelaskan oleh guru-guru kita, dan mudah-mudahan ini memang bekal dan ilmu untuk kita bersama, dan yang pastinya adalah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang kita ajakannya adalah jadikan Islam bukan hanya sekedar kartu keluarga atau KTP, tapi lifestyle dan juga mindset serta gaya hidup kita sehari-hari. Barakallahu fiik untuk antum yang bertanya, jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Ustadz, guru-guru kita, jazakallah khair untuk waktu dan juga ilmunya. Semoga Allah mudahkan ke depannya ataupun pekan depan kita bersama guru-guru kita kembali dengan tema yang berbeda tentunya. Barakallahu fiik. Afwan untuk semua salah kata yang kita bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.